Halo semua, perkenalkan nama aku Iva Zulfaida Silvana dengan NIM 0702062508 di Prodi Tasawuf dan Psikoterapi di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pernah nggak sih kalian tuh merasa ada bagian dari diri kita yang nggak bisa dijelaskan cuma pakai teori psikologi biasa? Dan apa yang hilang saat kita bicara soal kesehatan mental tapi lupa melibatkan sisi spiritual? Di sini aku akan menjelaskan semuanya tentang perbedaan psikologi umum dan psikologi Islam. Dan aku juga akan menjelaskan perbedaan antara manusia biologis dan manusia berjiwa. Jadi gini guys, di dalam psikologi umum, manusia itu dipahami sebagai makhluk biologis dan psikologis. Artinya, perilaku kita dijelaskan melalui kerja otak, hormon, sistem saraf, pengalaman hidup, dan lingkungan sosial. Namun, dalam psikologi Islam, manusia tidak hanya dilihat sebagai tubuh dan pikiran. Manusia juga memiliki ruh, hati, dan dorongan jiwa. Dalam Islam dikenal konsep jasad atau tubuh fisik, akal atau pikiran, qalb atau hati sebagai pusat kesadaran batin, naus yaitu dorongan dan keinginan. Ruh adalah unsur spiritual. Artinya, jika seseorang merasa gelisah, penyebabnya bisa lebih dari sekedar faktor biologis. Bisa jadi karena konflik batin, rasa bersalah, kehilangan makna hidup, atau jarak spiritual dari Tuhan. Psikologi umum menjelaskan bagaimana manusia bekerja. Nah, kalau psikologi Islam yaitu menjelaskan untuk apa manusia hidup. Jadi, ketika keduanya digabungkan, kita memahami manusia secara lebih utuh. Fitrah adalah potensi dasar manusia yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Secara psikologis, ini berkaitan dengan kebutuhan terdalam manusia akan makna dan nilai. Banyak orang sukses secara karir tapi merasa kosong. Kenapa? Karena hidupnya tidak selaras dengan fitrahnya. Ketika seorang hidup sesuai fitrahnya, ia akan merasa tenang saat melakukan kebaikan. Ia merasa bersalah saat menyimpang dari nilai moral. Ia merasa hidupnya bermakna ketika memberi manfaat. Dalam psikologi modern, ini mirip konsep self-actualization atau aktualisasi diri. Namun dalam Islam, aktualisasi diri tidak hanya untuk kepuasan pribadi, tetapi untuk mendekatkan kepada Tuhan dan memberi manfaat bagi sesama. Jadi menemukan potensi diri bukan hanya soal apa bakat saya, tapi juga nilai apa yang membuat saya hidup. Dalam terapi kognitif, kita diajarkan bahwa pikiran memengaruhi emosi dan perilaku. Jika kita mengubah pola pikir negatif, emosi akan membaik. Namun, seringkali meskipun pola pikir sudah lebih rasional, hati tetap terasa kosong. Kenapa itu? Karena manusia tidak hanya butuh logika, tetapi juga makna. Kita butuh merasa hidup ini adalah tujuannya. Dalam psikologi Islam, kesehatan mental yang utuh mencakup keseimbangan antara akal, emosi, dan ruh. Ketenangan hati muncul ketika seseorang merasa hidupnya bermakna, menerima takdir dengan lapang, punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Tanpa dimensi ini, seseorang itu bisa saja sukses secara dimensi rasional dalam berpikir, tetapi tetap merasa hampa. Jadi kesehatan mental bukan hanya bebas dari gangguan, tetapi hadirnya sakinah, ketenangan batin yang stabil. Secara psikologis, kecemasan muncul karena rasa tidak aman dan ketidakpastian masa depan. Otak kita dirancang untuk mengantisipasi bahaya. Ketika seorang benar-benar bersandar kepada Tuhan, ia tidak lagi merasa sendiri menghadapi hidup,
tapi ada rasa ditopang, dijaga, dan diarahkan. Namun penting dipahami ya, ibadah itu bukan mengganti terapi medis. Jika gangguan sudah berat, ia adalah fondasi spiritual yang memperkuat mental, bukan meniadakan usaha profesional. Ilmuwan muslim klasik telah membahas gangguan jiwa jauh sebelum psikologi modern berkembang. Mereka memahami bahwa kondisi mental berkaitan dengan pikiran dan hati. Mereka menekankan mengubah pola pikir, mengendalikan dorongan nafsu, membersihkan hati dari iri, sombong, dan dendam. Jika digabung dengan riset modern, kita mendapatkan pendekatan yang mengobati aspek biologis, melatih pikiran, menguatkan spiritualitas, membentuk karakter, dan ini semua itu akan menghasilkan sistem kesehatan mental yang menyentuh manusia secara menyeluruh. Jadi guys, gini ya, dunia itu mengajarkan bahwa bahagia itu adalah pencapaian. Namun secara psikologis, manusia cepat beradaptasi dengan pencapaian. Ini tuh disebut hedonic adaptation. Setelah target tercapai, kebahagiaan kembali ke titik normal. Lalu kita mencari target baru, begitu seterusnya. Psikologi Islam menawarkan konsep berbeda. Bahagia itu adalah ketenangan hati, bukan karena semua keinginan terpenuhi, tapi karena hati merasa cukup dan dekat dengan Tuhan. Tenang lebih stabil daripada senang. Media sosial itu memperkuat dorongan ingin diakui dan divalidasi tanpa kontrol diri. Kita mudah terbawa arus emosi dan tren alias FOMO, ya kan? Dalam psikologi Islam itu akhlak dibentuk melalui 3 hal: muhasabah atau refleksi diri, mengendalikan dorongan sesaat, konsisten dalam kebaikan kecil. Karakter ini dibentuk dalam suatu hari. Ia dibangun dari kebiasaan yang diulang setiap harinya. Akhlak yang kuat itu membuat seseorang tidak akan mudah goyah dan oleh tekanan sosial. Belajar psikologi Islam itu guys, sebenarnya perjalanan pulang. Maksudnya apa? Pulang ke fitrah, pulang ke diri yang jujur, pulang ke ketenangan dan selaras dengan tujuan hidup. Ini bukan sekadar memahami konsep nafs, qalb, dan ruh, tapi tentang mengalami konflik batin, membersihkan hati dan melatih diri menjadi pribadi yang lebih utuh. Karena pada akhirnya kesehatan mental bukan hanya tentang menjadi produktif, tetapi tentang menjadi manusia yang sadar siapa dirinya, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan kembali. Menurut kalian gimana guys? Dari sekian pertanyaan tadi, mana yang masih membuat kalian mikir? Komen di bawah.